Faqala ta'ala Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas dasar hidayah taufik inayah. Pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang usia, wabil khusus nikmat iman wal Islam, sehingga dengan nikmat tersebut kita mampu hadir berkumpul bermuajahah di masjid yang mulia ini guna menggugurkan kewajiban kita salat zuhur secara berjamaah, dilanjutkan dengan taklim pengajian kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat, Allah tambahkan keberkahan di dalam kehidupan kita, Allah kuatkan iman Islam kita, Allah jadikan keturunan kita keturunan yang saleh dan salehah. Diri kita, keluarga kita mudah-mudahan dijauhkan dari macam bala, dari macam musibah, dari macam penyakit, baik yang zahir maupun batin, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita pemimpin alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang masih terus istiqomah untuk melaksanakan sunnah-sunnah dan ajarannya. Mudah-mudahan yaumil qiyamah kita yang hadir dan segenap kaum muslimin mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung dari beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, melanjutkan taklim kita masih berbicara masalah takdir. Sawabikul himam la takhriku aswarul aqdar. Kenapa kita harus meyakini adanya takdir Allah subhanahu wa ta'ala? Dan buah apa saja daripada iman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala? Kiai Musannif menyebutkan ada beberapa manfaat dan buah daripada orang yang beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah al-itminanun. Al-itminanun, tuma'ninah. Jadi orang yang percaya kepada takdir Allah, hatinya akan tenang, tuma'ninah, tidak gelisah. Apalagi zaman sekarang sampai stres. Karena dia yakin semua ini sudah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang baik digariskan Allah, yang buruk digariskan oleh Allah. Jadi orang yang iman kepada Allah, rukun iman yang terakhir itu adalah antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman kepada takdir Allah baik dan buruknya, manfaatnya adalah tumakninah. Hatinya tenang, tidak gelisah. Dia yakin bahwasanya tidak ada di alam dunia ini suatu kejadian
melainkan semua berdasarkan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, tumakninah, anteng. Yang penting kita tetap ikhtiar. Jadi karena tumakninah ini termasuk amalan batin. Sementara usaha kasab adalah amalan zahir. Jadi zahir kita tetap berusaha, batin kita meyakini bahwasanya semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hasilnya adalah tumakninah qalbunya. Makanya kita lihat tuh orang-orang beriman tuh begitu, tenang, gelisah. Ada kejadian pun tenang, gelisah. Kita lihat apakah dia gelisah, apakah tenang. Buah yang kedua adalah at-tawakkulu, yaitu tawakal. Jadi orang yang beriman dengan takdir, hidupnya penuh dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu hari Kangjeng Nabi Musa alaihi salatu wassalam tuh bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan tidak sempurna iman seseorang sampai sempurna tawakalnya kepada Allah. Mana tawakal artinya la yakhshawna wa la yarjuna illa iyah. Mereka tidak berharap, mereka tidak khawatir kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mana tawakal. Kenapa orang bisa tawakal? Oh, karena dia pasrah kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Makna pasrah itu iman dia kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang iman kepada takdir Allah, buahnya adalah tawakal. Tapi pada saat itu Nabi Musa belum memahami makna tawakal secara lengkap. Maka beliau bermunajat kepada Allah, ya Allah, bagaimana caranya supaya saya bertawakal kepada Engkau? Wabil khusus masalah urusan rizki. Biasanya kita tidak tawakal dalam urusan rizki. Kalah Pak tawakal kita dengan burung. Tagdu khamason. Pagi-pagi dia berangkat, perutnya itu kosong burung. Ya, tapi begitu dia pulang, ditonan perutnya itu penuh. Dia nggak pernah merancang-rancang, tidak pernah memprogram burung. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Maka dikatakan hewan yang paling tawakal itu adalah burung. Tapi hewan yang paling rakus apa? Semut. Karena semut setiap hari selalu menumpuk-numpuk makanannya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, berangkat Musa engkau ke suatu pantai. Maka berangkatlah Nabi Musa alaihi salatu wassalam ke pantai. Begitu dia sampai ke pantai, dia lihat kiri kanan, belum juga dapat ilham dari Allah. Lalu Allah mewahyukan lagi. Kamu lihat itu batu yang besar. Iya ya Allah, saya lihat batu yang besar. Ambil tongkat kamu, pukul dengan tongkatmu. Dipukul dengan tongkat Nabi Musa, tapi batu itu pecah, terkelupas. Jadi masih ada lapisannya lagi, ya Allah. Ini masih ada lapisannya, pukul lagi wahai Musa. Dipukul, terkelupas, dipukul, terus terkelupas. Lama dipukul oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan tongkatnya. Sampai batu itu hanya sebesar ibu jari kaki. Ya Allah ya Karim, ini batu sudah seperti ibu jari, apakah mesti saya pukul lagi? Pukul, kata Allah.
Begitu dipukul barulah batu itu terbelah dua. Setelah batu itu terbelah dua, di dalam batu yang berlapis-lapis itu ada makhluk Allah sedang makan. Terkejut Nabi Musa. Ada makhluk Allah di dalam lapisan-lapisan batu besar sedang makan. Lalu dia mengatakan, subhanallah, ini makhluk secara akal logika dia nggak bisa makan. Maka Allah mengatakan, siapa yang memberikan makan makhluk itu wahai Nabi Musa? Tidak ada lain, tidak ada bukan ya Allah kecuali engkau. Kalau begitu engkau tawakal kepada aku. Tawakal ya Allah. Tapi tawakal itu kan hanya sebatas narasi dan wacana saja. Padahal tawakal itu bukan suatu bacaan dan bukan suatu perbincangan tawakal. Karena tawakal itu adalah rasa di dalam hati. Dia adalah suatu makom kedudukan. Bisa kita mengatakan saya tawakal, tawakal. Tapi begitu kita mengalami kesulitan hidup, sulit untuk membuktikannya. Apakah kita sudah termasuk minal mutawakkilin atau tidak? Maka kata si Ahmad Syakir Al-Khubari, dalam rangka tawakal itu ada 4. Yang pertama, al-mutawakkilu ala malihi, ada orang yang tawakal dengan harta bandanya. Tawakal itu kan bersandar dia kepada harta bandanya. Selagi saya masih punya uang, selagi saya masih punya harta, selagi saya punya simpanan, tenanglah hidup saya. Jadi kesenangannya dia dan ketenangan hidupnya disandarkan kepada harta bendanya. Yang kedua, al-mutawakkilu ala khalqillah. Ada orang yang tawakal kepada makhluknya Allah. Selagi saya bersipulan masih ada, saya tenang. Berarti dia bersandar hidupnya kepada orang lain. Entah itu melalui pekerjaan dan sebagainya. Ini belum masuk tawakal. Jadi jangan dikira bahwasanya orang yang hidupnya tenang itu dia sudah tawakal secara tepat. Belum tentu. Karena orang yang tawakal pasti hidupnya tenang. Yang jadi masalah tawakalnya kepada siapa? Nah, yang ketiga, al-mutawakkilu ala nafsihi. Ada orang yang tawakal terhadap dirinya sendiri. Selagi badan saya sehat, badan saya masih prima, saya masih tenang karena saya masih bisa ke sana kemari, masih bisa. Ini belum tepat tawakalnya. Tawakal yang sejatinya adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia bersandar, ya, dia berwakil urusannya hanya kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata begitu diteliti, buah orang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala inilah, yaitu dia punya sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada perkara yang besar, tidak ada perkara yang kecil terjadi di muka bumi ini kecuali atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, buah daripada orang iman kepada takdir ada mutaubihi li khalqillah. Dia tidak akan mencela manusia. Dia tidak akan mencela apalagi mencaci manusia. Anas bin Malik, ya, beliau itu adalah khadamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ngurusin rumah tangga Kangjeng Nabi itu Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Karena beliau 10 tahun
tinggal di rumahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masakin Nabi, cuci baju, cuci perabotan, piring dan sebagainya. Itu Anas bin Malik karena beliau khadamnya Rasul. Tapi nanti Anas bin Malik usianya paling panjang, hartanya paling banyak, keturunannya paling banyak Pak Anas bin Malik. Dia mengatakan, saya berkhadam membantu Kangjeng Rasulullah 10 tahun. Saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri, kata Anas bin Malik, Nabi itu tidak pernah mencela manusia. Tidak pernah Nabi berkata-kata, kenapa kamu seperti ini? Nabi tidak pernah mengatakan kalau dikasih makanan kurang enak, atau makanan ini tidak enak. Kalau makanan dia suka beliau makan, kalau nggak suka beliau tinggalkan. Tidak pernah berkomentar buruk terhadap makanan Rasulullah. Atau ketika perihal tingkah laku saya kurang bagus, Rasul tidak pernah menegur saya, kenapa kamu seperti ini? Tidak. Kenapa Rasul bisa seperti itu? Karena Rasul sempurna imannya terhadap takdir Allah. Rasul tahu bahwasanya Anas bin Malik begini, ya karena sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasul tidak pernah mencela manusia. Jangankan manusia, makanan pun tidak pernah dicela oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cirinya orang yang iman sempurna, dia tidak akan mencela manusia, itu cirinya. Sekalipun, mohon maaf, orang itu berbuat maksiat. Yang ada orang yang imannya sempurna kepada manusia adalah rasa kasih sayangnya sangat tinggi kepada semua ibadah Allah, kepada semua hamba-hamba Allah. Itu cirinya. Jadi kalau kita bertanya bagaimana caranya untuk mengetahui orang itu imannya sempurna atau tidak, bukan dilihat dari banyak sholatnya belaka, bukan. Karena as-sholatu ya imaduddin, sholat itu tiang agama. Nah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bukan dilihat dari segitunya, bukan. Tapi kalau dia sudah menyayangi semua makhluk, tidak mencela, barulah itu sempurna keimanannya dia kepada Allah melalui iman terhadap takdirnya Allah. Si fulan, mohon maaf, dia berbuat maksiat kan bukan kemauan si fulan, tapi berdasarkan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yang terakhir, setelah beberapa pertemuan kita menjelaskan takdir walaupun kurang sempurna penjelasannya. Kata beliau musannif, iglaqu babi syaitani bi'in walau. Iglaqu babi syaitani, menutup pintu setan. Bagaimana setan mengatakan bi'in? In itu maknanya in syartiyah, jika. Atau lau, jikalau. Ketika kita sudah berbuat sesuatu, maka setan akan masuk. Jika kamu begini, nanti tidak begini. Padahal itu sudah terjadi. Atau pakai lau. Coba kalau kamu begini, pasti tidak begini. Nah, itu menyesali suatu takdir yang sudah terjadi. Itu adalah babu syaiton, itu adalah pintu ya, itu bisa merusak kepada takdir Allah, keimanan kepada takdir Allah. Atau bahasa kita, kenapa tadi gua enggak begini-begini? Padahal itu sudah terjadi. Coba, biasanya kita kalimat coba kalau saya begini, coba kalau saya begini, jikalau saya begini, itu sangat dikecam. Enggak ada seorang, mohon maaf, orang soleh yang mengatakan setelah cirinya nih orang itu sudah beriman kepada Allah, enggak ada yang mengatakan, kenapa kamu tadi tidak begini? Coba kalau kamu lewat sini,
Ada satu cerita, ya memang akal kita nggak sampai mungkin di cerita ini. Ceritanya ada, tapi hikmahnya yang mungkin kita belum sampai ke situ. Ada satu ulama di pondok. Beliau ini ingin sholat Jumat, sudah 11:30 dia ingin berangkat, sudah pakai gamis, bawa sorban, rapi, berangkat. Begitu melewati masjid, ternyata sebelum masjid itu ada lapangan tanah merah dan anak-anak santri sedang bermain bola, padahal sudah 11:30. Dan habis hujan pula. Kita lihat tuh kalau sudah habis hujan, becek, santri itu menendang bola salah arah, kena kiai. Otomatis badannya ini berlumpur semua. Santri ketakutan. Santri ketakutan. Mohon maaf Pak Yai, ya, kami berbuat salah. Dia nggak marah tuh Kiai. Malah dia membuat alasan. Tapi alasannya penuh hikmah dan bijaksana. Dia bilang, ini salah saya. Sebetulnya jalan ada dua. Coba kalau saya lewat sana, pasti saya nggak kena bola kamu. Apakah ini bertentangan dengan kalimat? Dia tahu sebetulnya nggak boleh mengatakan jikalau, sebetulnya nggak boleh. Tapi kalau jikalau seperti ini untuk memadamkan rasa takut seseorang, diperbolehkan. Bijaknya, jalan ada dua, nak. Coba kalau saya nggak lewat sini, saya nggak kena mungkin. Coba kalau saya lewat jalan sebelah sana, saya nggak kena. Jadi seakan-akan bertentangan dengan kalimat pertama. Itu adalah orang yang sudah sangat bijaksana. Dia nggak marah. Dia tahu pada hakikatnya secara batin, apapun yang terjadi ini berdasarkan takdir Allah. Ulama, musim dingin, tidur dia. Ketika dia tidur, tuh kalau di daerah zaman dulu tuh suka ada kutu busuk lagi tidur. Sekitar jam 1:30 digigitlah oleh kutu busuk. Bangun dia 1:30. Begitu dia bangun, dia cariin kutu busuk yang ada di tubuhnya. Diambilin satu persatu, ditaruh lagi. Dia nggak matikan itu. Dia langsung mengatakan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, alhamdulillah saya dibangunin oleh makhlukmu. Kalau saya nggak dibangunin sama makhlukmu, mungkin saya akan sampai subuh saya pulas, saya tidak kebagian untuk menyembahmu melalui sholat tahajud. Nggak ada yang begitu, Pak. Itu orang yang sudah benar-benar dia ikhlas menerima takdir Allah, sehingga semua takdir Allah menjadi manfaat buat dirinya. Inilah yang disebut dengan hikmah. Hikmah itu tidak akan kita dapatkan kecuali orang itu telah memahami ilmu takdir secara kafah, secara sempurna. Bahwasanya setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Setiap yang Allah gerakan pasti ada hikmahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebelum saya tutup nih masalah bab ini, lau anna li ahadihim misla jabali uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadari. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lau anna li ahadihim, kalau sekiranya salah seorang di antara mereka misla jabali uhudin dahaban, memiliki emas sebesar Jabal Uhud. Jabal Uhud luar biasa besarnya. Meskipun nggak sama dengan gunung di Indonesia. Dia punya emas seperti Jabal Uhud, fa anfaqahu, lalu dia nafkahkan semuanya untuk orang fakir, orang miskin. Nggak disisain sama sekali. Ma qabilallahu minhu, Allah tidak akan terima nafkah dan sodakohnya hatta yu'mina bil qadari,
sampai dia beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Rukun iman, takdir itu merupakan rukun iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan terakhir adalah iman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kesimpulannya daripada hikmah Imam Ibnu Athaillah yang ketiga ini, beliau mengatakan sawabikul himami la takhriku aswarul akdar. Himah yang cepat, kekuatan cita-cita yang cepat tidak bisa merobek pagar takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekelas mukjizat, sekelas keramat, sekelas maunah tetap tidak bisa merobek takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya yang maha perkasa adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman wa hilman wal yaqinan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina warzuqna taufiqa wal hidayah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal ajazi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wal harami wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.